Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Pada suatu hari di tahun 2016, di Brighton, kota pesisir di Inggris, seorang pria datang ke sebuah klinik kesehatan demi untuk menjalani pemeriksaan. Tidak ada yang terlihat aneh dari dirinya dan semuanya tampak normal. Hingga beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan itu keluar dan dalam sekejap suasana seketika mulai berubah. Pria itu terdiam melihat hasil tes yang menyatakan jika dia positif terjangkit HIV. Namun yang terus mengganggunya bukan saja tentang hasil tes tersebut, melainkan sesuatu yang terasa janggal dan sulit untuk dijelaskan. Sehingga dia mulai mencoba mengingat kembali setiap detail kecil yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, termasuk setiap pertemuan dan setiap orang yang pernah dia kenal. Hingga perlahan satu sosok mulai muncul di ingatannya. Seseorang yang awalnya tidak terlihat mencurigakan dan bahkan sempat dia percaya. Awalnya dia berusaha mengabaikan hal itu dan menganggap semuanya hanya kebetulan. Tetapi tidak lama setelahnya, ada pria lain datang ke klinik yang sama dengan cerita yang persis sama. Dan selang beberapa waktu kemudian, disusul dengan beberapa pria lain yang di masa depan jumlahnya masih terus bertambah. Walaupun mereka tidak saling mengenal dan tidak berasal dari lingkungan yang sama, namun semuanya memiliki satu kesamaan, di mana mereka saling mengenal satu pria yang sama yang merupakan inang penular penyakit tersebut. Dia adalah seorang pria muda bernama Daryl yang memikat para korban dengan ketampanan, karisma, dan juga sifatnya yang tampak baik. Dan di masa depan, kasus ini menjadi kasus pertama yang pernah terjadi di Inggris dan juga Scotland. Daryl bukan hanya manipulator online, tetapi juga seorang penguntit yang agresif. Dia tahu bagaimana menekan para korbannya agar merasa tidak punya pilihan lain selain menyerah pada kehadirannya. Dan bagaimana kasus ini bermula, tentunya kita harus mundur ke masa perkenalan mereka. Pada Juli 2015, Stuart yang tinggal di Southampton saat itu bertemu Daryl melalui aplikasi kencan online yang bernama Grindr. Saat itu Daryl mengirimi pesan yang setelahnya mereka mulai ngobrol serta memutuskan ingin bertemu secara langsung. Stuart tentunya merasa tertarik, terutama karena Daryl berwajah tampan seperti pria Itali dan juga bertubuh sangat bugar. Sehingga Stuart yang berperan sebagai Botita merasa rahimnya seketika menjadi hangat. Keesokan harinya, Stuart pun datang ke flat milik Daryl dan hanya sesaat berada di sana, keduanya pindah ke kamar tidur untuk melakukan adegan panas. Saat itu Stuart meminta Daryl untuk memakai kondominium karena Daryl lah yang akan menjadi Topita atau prianya. Tetapi setelah mereka selesai, Stuart melihat ke tempat tidur dan melihat kondominium yang baru dilepaskan Daryl dan tampaknya masih bersih seolah tidak pernah dipakai. Dan Stuart yang merasa aneh saat itu mulai bertanya, apakah Daryl memakai benda tersebut saat mereka sedang melakukan popok coy. Namun alih-alih menjawab, Daryl yang sedang berdiri di samping jendela justru balik bertanya, apakah Stuart termasuk orang yang paranoid akan tertular penyakit. Dan Stuart menjawab iya, di mana setiap kali melakukan popocoy, dia selalu memakai kondominium. Namun karena tidak ingin memperpanjang masalah, pada akhirnya Stuart berusaha berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa Daryl memang memakainya. Setelahnya mereka pun mengobrol santai, di mana Daryl menunjukkan koleksi video Pokemon favoritnya. Dan 20 menit kemudian, Stuart pun berpamitan pulang. Selama beberapa hari berikutnya, Daryl menghubungi Stuart dan bertanya apakah dia menikmati kebersamaan mereka.
Namun Stuart mengabaikan pesan-pesan tersebut dan memutuskan melupakan apa yang terjadi. Namun 8 hari setelah pertemuan itu, Daryl kembali mengirim serangkaian pesan, di mana dia memaki-maki Stuart dengan mengatakan pria itu menjijikkan dan bahwa di malam mereka bercinta, Daryl telah melepas kondominiumnya. Membaca pesan tersebut seketika membuat Stuart yang ketakutan segera pergi ke klinik untuk melakukan pemeriksaan. Namun sayangnya, sehari kemudian dia mendapat kabar bahwa didiagnosa mengalami positif HIV. Menurut sang petugas, jika seandainya Stuart datang dalam rentang waktu 3 hari setelah berhubungan, dia tentunya masih bisa ditangani dengan cepat. Hanya saja Daryl sepertinya sengaja dengan memberitahunya setelah 8 hari, yang tentunya bertujuan agar Stuart juga positif HIV. Stuart yang merasa jika Daryl adalah orang yang berbahaya, saat itu segera melapor pada polisi. Dan untungnya dia masih memiliki nomor telepon, alamat serta riwayat chat mereka. Lenny yang berusia 38 tahun berasal dari New York, Amerika. Dia seorang penata rias yang dikenal menarik serta ramah, di mana para kliennya adalah selebriti, yang diantaranya adalah Hailey Baldwin. Di tahun 2015, ketika hubungan asmara yang telah dibangunnya selama 12 tahun kandas, Lenny yang berada di titik terendah saat itu memutuskan untuk pindah ke Inggris, yang disinilah sebagai bentuk pelarian dia menggunakan aplikasi Grindr dan bertemu dengan Daryl pada Januari 2016. Setelah pertukaran pesan dan foto-foto genit, Daryl menunjukkan tanda red flag yang pertama. Dengan terang-terangan, dia mengajak melakukan pok-pok coy tanpa pengaman. Merasa ada yang tidak beres, Lenny pun memblokir Daryl dari aplikasi tersebut. Namun segalanya sudah terlambat karena sebelumnya dia telah memberikan alamat rumahnya. Beberapa hari setelahnya, ponsel Lenny berdering dari nomor yang tidak dikenal. Panggilan tersebut berasal dari Daryl yang ternyata telah berada di depan rumahnya. Walaupun insting Lenny mengatakan ada yang salah, namun dalam kondisi emosional yang rapuh dan tekanan situasi, pada akhirnya dia pun membiarkan Daryl untuk masuk. Setibanya di dalam, Daryl kembali memaksa ingin melakukan pok-pok coy tanpa kondominium, dan Lenny yang tidak bersedia saat itu mengatakan bahwa jika Daryl tidak mengikuti aturannya, maka dia bisa pergi saat itu juga. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Daryl pun setuju dan menerima kondominium yang telah disediakan Lenny serta melakukan pok-pok coy yang sangat mesra. Di hari-hari berikutnya mereka saling berkirim pesan. Tetapi tidak butuh waktu lama, Lenny pun menyadari bahwa Daryl bertingkah sangat aneh, di mana pesan-pesannya juga menjadi sangat posesif. Dan ketika Lenny tampak menjauh, pesan-pesan itu menjadi sangat kasar. Daryl bahkan menghinanya sebagai orang Amerika yang pelin-pelan dan kata-kata makian lainnya. Yang karena hal inilah, Lenny pun memblokir akun WhatsApp-nya. Seminggu kemudian Daryl menghubungi Lenny melalui telepon rumahnya dan memaki Lenny sebagai orang Amerika yang bodoh. Saat itu Lenny merasa kaget karena dari mana pria itu mengetahui nomor telepon rumahnya. Namun dia lebih kaget lagi ketika Daryl yang sambil tertawa mengatakan bahwa Lenny tidak akan bisa menyingkirkannya karena saat mereka sedang melakukan popo coy, secara diam-diam dia telah merobek kondominiumnya. Untuk sesaat Lenny merasa aneh sehingga dia pun mematikan telepon. Tetapi Daryl kembali menghubungi dan menegaskan jika dia telah merobek kondominium tersebut. Walaupun setelahnya Lenny merasa khawatir, namun dia hanya menduga bahwa Daryl hanya menakut-nakuti dan tidak akan terjadi apa-apa. Namun 2 minggu kemudian Lenny yang mulai merasa sakit, saat itu tidak berpikir macam-macam dan segera meminum obat. Tetapi ketika penyakitnya masih belum sembuh, dia pun seketika teringat perkataan Daryl.
sehingga Lenny pun melakukan pemeriksaan di klinik dan 24 jam setelahnya mendapat kabar bahwa dirinya positif HIV, yang mana saat itu dia diminta kembali datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Setibanya di klinik, sang petugas mulai bertanya apakah dia tahu dari mana tertular, dan di saat itulah Lenny pun menceritakan seluruh kisah tentang Daryl dan bagaimana kejadiannya. Namun sang petugas sepertinya sudah tidak kaget lagi dan mengatakan bahwa ini bukanlah pertama kalinya mereka mendengar kejadian seperti itu. Dan faktanya, sebelum Lenny sudah ada 4 kasus serupa yang terjadi di Brighton, di mana keempat korban yang identitasnya dirahasiakan diketahui telah melapor pada polisi. Dan saat itu Lenny yang merupakan korban kelima di kota tersebut juga membuat laporan di kepolisian Sussex pada tanggal 4 Februari 2016. Sejak kejadian itu, Lenny pun merasa sangat hancur karena di masa lalu kedua orang tuanya juga meninggal akibat HIV yang berasal dari jarum suntik akibat pemakaian narkoboy. Dan Lenny yang sepanjang hidupnya berusaha keras menjaga selalu hidup sehat serta selalu menggunakan kondominium saat bercinta, pada akhirnya juga terjerumus dalam lubang yang sama. Sehari kemudian, kepolisian Sussex menangkap Daryl yang sedang tinggal dengan seorang pria. Saat itu, dia menghadapi sebanyak 7 laporan dari 7 orang pria. Namun saat diinterogasi, selain berbohong tentang status kesehatannya, dia juga mengklaim tidak pernah melakukan tes sejak 6 bulan belakangan. Dan dia juga berpura-pura merasa khawatir tentang hubungan percintaan di masa lalu. Namun usahanya sia-sia ketika polisi menunjukkan setumpuk bukti yang tidak terbantah, di mana penyidikan tersebut mengungkapkan bahwa Daryl telah menginfeksi setidaknya 5 pria dan menyabotase 5 pria lainnya yang terjadi di Brighton dan di Northumberland. Karena Daryl membutuhkan perawatan, sehingga untuk sementara waktu polisi pun memberikan bebas dengan jaminan, di mana sebagai syarat utama selama 3 minggu dia akan tinggal di rumah orang angkatnya yang berada di area North Berwick, yang selama masa-masa ini Daryl akan dipantau dengan ketat dan memulai pengobatan HIV. Tetapi sayangnya selama di sini dia tidak meminum obat dan setiap hari dia hanya berjalan-jalan bersama anjing peliharaan. Hingga menjelang berakhirnya masa 3 minggu, Daryl tiba-tiba menghilang begitu saja. Selama dalam pelarian, Daryl kabur dan tinggal di Edinburgh, Scotland, sehingga kepolisian Inggris saat itu kesulitan untuk menemukannya. Terutama karena dia tidak meninggalkan alamat penerusan surat-surat, tidak memiliki rekening bank, dan telah mengganti ponselnya. Selama pencarian, polisi Scotland menemukan bahwa tempat persembunyian pertamanya berada di sebuah perbukitan yang bernama Penland, di mana saat itu mereka menemukan sebuah tenda yang ditinggalkan serta beberapa botol obat HIV atas nama Daryl. Mengingat isi botol tersebut masih utuh, polisi tentunya merasa sangat khawatir karena artinya Daryl memiliki resiko besar akan kembali mengulangi kejahatan dan menimbulkan banyak korban. Dan saat itu, Daryl yang menjadi buronan paling dicari telah berkelana di beberapa lokasi yang berada di Scotland. Sejarah awal kehidupan Daryl tidak pernah diketahui. Dia memulai hidupnya di panti asuhan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa pernah benar-benar merasakan apa itu rumah. Hingga akhirnya pada usia 8 tahun, dia bertemu dengan Jackie dan Harry. Pasangan ini tidak hanya memberikannya atap, tetapi juga nama keluarga dan cinta yang tulus. Ketika pertama kali mereka membawa Daryl pulang, bocah itu juga membawa koleksi boneka Barbie yang sejumlah 120 buah. Walaupun hal ini sedikit aneh, tetapi menurut Jackie, Daryl adalah anak yang menyenangkan dan benar-benar disayangi.
Namun di balik senyum Daryl yang ramah serta sopan, tersimpan trauma fisik yang mengerikan. Bekas luka di sekujur tubuh, termasuk luka besar di bagian kepala, menjadi saksi masa lalu yang kelam sebelum bocah itu diadopsi. Jackie dan Harry melihat Daryl sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang, yang pada suatu hari dengan malu-malu meminta izin apakah dia boleh memanggil mereka sebagai ibu dan juga ayah. Saat beranjak dewasa, Daryl tumbuh menjadi pemuda yang penuh percaya diri. Dia jujur mengenai identitasnya sebagai gay yang diterima dengan tangan terbuka oleh orang tuanya. Dia pun membangun karir sebagai penata rambut, menjalani hidup sehat sebagai vegan, dan juga menekuni olahraga yoga. Namun di balik gaya hidupnya yang tampak harmonis itu, Daryl ternyata memiliki sebuah sisi gelap, di mana dia membangun hubungan yang tidak sehat dengan melakukan popocoy secara bebas dan juga berganti-ganti pasangan. Dan pada akhirnya petaka pun tiba, ketika pada awal 2015 Daryl pun dinyatakan positif HIV. Namun alih-alih mencari bantuan, dia justru tenggelam dalam rasa malu dan kecemasan. Daryl membayangkan kekejaman dunia jika rahasia ini pada akhirnya harus terbongkar. Dan akibatnya, dia pun memilih untuk bungkam, bahkan sekalipun pada orang tua yang sangat mencintainya. Dalam kondisi psikologis yang tertekan dan penyangkalan yang kuat, Daryl berpaling pada dunia maya. Selain itu, dia tidak mencari pengobatan medis yang teruji dan justru terjerumus dalam informasi medis yang menyesatkan, di mana dia menemukan apa yang disebutnya sebagai solusi, yaitu terapi urin. Terapi urin adalah sebuah praktek ekstrem yang mengharuskan seseorang meminum air seni sendiri sebagai bentuk pengobatan alternatif. Bagi Daryl yang putus asa, ini terdengar seperti sebuah mukjizat. Namun secara medis, urin adalah limbah hasil penyaringan ginjal untuk membuang racun seperti asam urat dan amonia dari tubuh. Dengan meminumnya, berarti memasukkan kembali racun yang telah dibuang oleh tubuh. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan serius, ini adalah awal kehancuran fisik yang lebih cepat. Dan secara medis, hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Namun karena Daryl terjebak dalam delusi yang berbahaya, sehingga dia meyakini bahwa limbah tersebut justru mengandung kunci kesembuhan. Obsesinya terhadap terapi ini membuatnya mengambil sebuah keputusan fatal, di mana dia telah menolak semua obat antivirus yang diresepkan dokter. Dalam pikiran yang kalut, dia merasa zat kimia dari medis hanya akan membatalkan khasiat penyembuhan alami dari terapi urin tersebut. Hanya selang beberapa hari setelah diagnosis tersebut, tepat pada April 2015, Daryl memposting video pertamanya di akun YouTube. Di depan kamera, dia menampilkan sosok yang sangat sempurna sebagai seorang vegan yang disiplin, yang tidak merokok dan tidak menyentuh alkohol. Pada para penonton dia mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda makan, yang artinya apa yang dimakan oleh seseorang akan mencerminkan orang itu sendiri. Daryl membangun citra sebagai pejuang kesehatan alami, walaupun mengetahui bahwa beberapa kebiasaannya sering dianggap aneh oleh orang awam, namun dia berusaha mencari pembenaran dengan melakukan semua apa yang dia mau. Saat itu penonton melihatnya sebagai pemuda tampan yang bugar dan inspiratif, namun mereka tidak tahu bahwa sang kreator sedang bertaruh nyawa dengan metode pengobatan yang tidak masuk akal. Banyak orang berasumsi bahwa seseorang yang baru saja menerima diagnosis HIV tentunya akan menarik diri dari aktivitas seksual setidaknya hingga kondisi kesehatannya stabil. Namun berbeda dengan Daryl yang justru mengambil langkah yang sangat beresiko, yang dengan modal wajah tampan, dia pun tetap aktif di aplikasi kencan Grindr. Dia menarik perhatian banyak pria dengan sangat mudahnya. Dengan rambut tertata rapi dan tubuh atletis hasil yoga,
seketika membuatnya menjadi primadona di aplikasi tersebut. Namun di balik semua itu, ada satu hal penting yang disimpannya rapat-rapat, yakni tentang status kesehatannya. Dalam periode tersebut, dia telah bertemu dengan banyak pria, yang diantaranya adalah Stuart dan Lenny, yang kemudian melaporkannya pada polisi, hingga akhirnya membuat Daryl kabur ke Scotland. Setelah melarikan diri, Daryl mengganti namanya menjadi Gary. Namun di Grindr, dia tetap menggunakan akun yang sama. Dan akibatnya, dia pun kembali mendapatkan beberapa orang mangsa yang dua diantaranya bernama Andrew dan Peter. Tidak seperti pria lain, Peter tidak bertemu Daryl di Grindr. Dia melihatnya di sekitar kota dan mereka berada di tempat gym yang sama. Di sana mereka berdua pun mulai mengobrol dan memutuskan untuk melakukan popok coy. Setibanya di apartemen Daryl, dia telah mengatur suasana dan bersikeras untuk melakukannya tanpa menggunakan pengaman. Meskipun Peter sempat ragu dan bertanya tentang keamanan, Daryl dengan tenang meyakinkannya bahwa semuanya dalam kondisi aman-aman saja. Namun di masa depan, kehangatan itu segera berubah menjadi teror setelah Daryl mulai mengirimkan pesan-pesan aneh yang berakhir dengan pengakuan bahwa dia telah menularkan HIV pada Peter. Walaupun Peter beruntung karena setelah pemeriksaan dirinya dinyatakan negatif, namun dia merasa bersalah karena tidak segera melapor pada polisi. Berbeda dengan Peter, Andrew merasa kencan mereka berjalan sangat luar biasa dan memiliki satu malam dengan obrolan mendalam. Dia bahkan merasa telah menemukan seseorang yang sangat spesial. Namun semua dugaannya salah karena wajah asli Daryl muncul saat Andrew dalam perjalanan pulang. Hanya karena melihat Andrew masih aktif di aplikasi, Daryl meledak dalam kecemburuan. Dia pun mengirimkan rentetan pesan kasar yang menyebut Andrew dengan kata-kata kotor. Hal ini tentunya menghancurkan citra pria idaman yang telah dia bangun semalam sebelumnya. Akibatnya, Andrew pun memutuskan kontak dan menganggap Daryl sebagai pria yang memiliki masalah emosional berat. Sebulan kemudian, saat Andrew sedang hangout bersama rekan-rekannya, ada sebuah pesan masuk dan seketika membuatnya membeku, di mana Daryl mengatakan bahwa dia mengidap HIV dan berharap Andrew menikmati hadiahnya. Pesan ini bukan sekedar informasi medis, itu adalah serangan yang dirancang untuk menghancurkan kehidupan korbannya. Daryl menggunakan status kesehatannya sebagai senjata untuk menciptakan ketakutan, rasa malu dan keputusasaan. Bagi Andrew dan para korban lainnya, pengakuan itu mengubah memori tentang malam yang indah menjadi mimpi buruk yang mungkin harus mereka tanggung seumur hidup. Untuk memahami mengapa tindakan Daryl begitu berbahaya dan mengapa penggunaan pengaman serta pengobatan medis sangatlah penting, mari kita lihat bagaimana cara virus ini bekerja. Dalam dunia medis, ada prosedur darurat yang disebut PAP. PAP merupakan sebuah rangkaian pengobatan yang dapat mencegah infeksi HIV setelah terjadinya kontak beresiko. Namun syarat utamanya, obat ini harus dikonsumsi dalam waktu maksimal 72 jam setelah kejadian. Daryl yang sangat memahami protokol ini dengan sengaja menunggu lebih dari 3 hari sebelum akhirnya mengirimkan pesan pada para korban. Dia tidak memberikan mereka kesempatan baik untuk melawan atau melindungi diri, serta membiarkan para pria tersebut terjebak dalam kecemasan selama berhari-hari. Yang hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa saat kebenaran terungkap, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. November 2016 menjadi titik balik karena sebanyak 22 pria akhirnya berani melapor pada polisi. Yang hal ini memicu operasi penangkapan nasional.
Dalam operasi ini, kepolisian Scotland dan Inggris bekerja sama untuk melacak keberadaan Daryl, yang dalam investigasi membawa mereka ke situs website layanan pria pendamping, di mana saat itu mereka melakukan identifikasi dengan menggunakan metode yang tidak biasa, yakni dengan cara mencocokkan foto Otong yang menjadi foto profil di akun website Daryl dengan foto Otong yang dalam penangkapan sebelumnya ditemukan oleh polisi di ponsel Daryl. Dan dari nomor telepon yang dicantumkan di website membawa polisi ke sebuah rumah tempat Daryl tinggal, yang ketika Daryl mengetahui kedatangan polisi, dia pun mencoba kabur dengan melompat dari jendela di lantai 2. Tetapi dia terjatuh di kebun tetangga dan mendarat dengan bagian punggung yang membuatnya mengalami luka. Karena kesakitan, Daryl hanya bisa terbaring, sehingga polisi dengan mudah menangkapnya. Saat melakukan penggeledahan, rumah tersebut ternyata bukan milik Daryl, melainkan milik seorang pria bernama Tom yang dikenalnya melalui aplikasi Plenty of Fish. Yang menurut Tom, dia dan Daryl sedang menjalin sebuah hubungan, yang karena hal inilah Tom juga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah ditahan selama 5 jam, Tom diberitahu oleh polisi jika nama kekasihnya bukanlah Gary, melainkan Daryl yang menjadi buronan atas kasus penyebaran HIV, di mana setelahnya polisi meminta Tom untuk melakukan tes kesehatan dan memastikan kondisinya. Walaupun mereka telah tinggal bersama selama 3 bulan, namun Tom cukup beruntung karena hasil tesnya negatif. Tetapi dia sangat kaget ketika menemukan fakta yang jauh lebih mengerikan, di mana saat memeriksa sekotak pengaman yang ada dalam tas Daryl, Tom menemukan bahwa Daryl telah memotong atau melubangi alat pengaman tersebut. Dan dia sangat bersyukur terlepas dari pria itu, karena selama tinggal bersama, Tom seolah diperlakukan sebagai budak. Selain mengurung dan melarang keluar rumah, Tom juga tidak diperbolehkan melakukan apapun, termasuk juga menonton TV. Dalam interogasi, Daryl mengaku jika tidak bisa menerima penolakan dan perasaan diabaikan setelah berkencan adalah pemicu kemarahan yang luar biasa. Yang karena hal inilah, Daryl mengubah rasa sakit hati menjadi aksi balas dendam terhadap kesehatan orang lain. Dia merasa bahwa jika dia harus menanggung beban penyakit ini selamanya, maka orang lain yang menolaknya juga harus menanggung beban yang sama. Dan alasannya menggunakan terapi urin adalah sebagai perisai mental untuk terus melakukan hubungan esek-esek tanpa menggunakan pelindung. Dia meyakinkan diri sendiri bahwa terapi tersebut akan mencegah penularan. Pada penyidik, Daryl mencoba menunjukkan penyesalan. Dia mengirim pesan permohonan maaf pada para korban dan menyebut tindakannya sebagai naif serta ceroboh. Selain itu, dia berharap mereka dapat mencoba menjalani hidup bahagia dan tentunya melupakan kejadian ini. Namun bagi penyidik serta korban, kata-kata ini terdengar seperti omongan orang gila. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan sebuah penyakit kronis yang dipaksakan masuk ke tubuh mereka dengan cara melalui manipulasi. Dan strategi penundaan selama lebih dari 72 jam adalah bukti nyata bahwa ini bukan sekedar kecerobohan. Apa yang dilakukannya adalah tindakan yang sangat sadar dan penuh perhitungan, yang hal ini dia lakukan agar para korban kehilangan kesempatan terakhir untuk sembuh. Menurut penyidik, ini bukanlah perilaku seseorang yang naif, melainkan perilaku seseorang yang merasa pahit terhadap dunia dan ingin menyeret sebanyak mungkin orang jatuh bersamanya. Yang karena hal inilah dia disebut sebagai senjata biologis berjalan. Pada 18 April 2018, sidang vonis pertama digelar di Pengadilan Brighton, Inggris, yang di sana jaksa menyatakan bahwa Daryl secara sadar telah menularkan HIV pada beberapa pria
yang ditemuinya di aplikasi kencan online, yang mana pada para korban dia berbohong tentang kondisinya. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukan kelalaian, melainkan sesuatu yang disengaja dan juga sangat berbahaya, yang mana hal ini dia lakukan secara berulang kali terhadap para korban yang berbeda-beda. Berdasarkan fakta tersebut, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis berupa hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 12 tahun. Dan Daryl adalah orang pertama dalam sejarah Inggris yang dipenjara karena menginfeksi para pria dengan HIV. Beberapa minggu setelahnya pada 4 Mei 2018, proses hukum kembali berlanjut di negara Scotland, di mana ada sekitar 24 orang pria yang muncul dan menuduhnya atas pelecehan. Namun jumlah pasti korban yang menjadi target Daryl hingga saat ini masih belum diketahui. Yang dalam persidangan akhir, Daryl yang saat itu telah berusia 28 tahun divonis hukuman penjara seumur hidup serta hukuman tambahan selama 8 tahun. Selain itu namanya juga akan dimasukkan ke dalam daftar pelaku kejahatan seksual. Daryl yang menjalani hukuman di penjara Sussex sempat mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan, yang menurut para korban mereka berharap bahwa pihak penjara telah memberitahu napi-napi lainnya jika Daryl mengidap HIV, yang hal ini bertujuan agar pria itu tidak bisa lagi mencari mangsa. Meskipun Daryl telah berada di penjara, namun bagi para korbannya, hal ini tidak akan pernah menghapus memori atau dampak kesehatan yang mereka alami. Dan kisah ini menjadi bukti bahwa di balik wajah yang rupawan, bisa saja tersembunyi kegelapan yang tidak terbayangkan. Di balik kemenangan hukum menjebloskan Daryl ke penjara, tersimpan kisah getir tentang Stuart. Pria berusia 33 tahun ini bukan hanya harus menanggung beban seumur hidup, tetapi juga harus bertarung melawan Cica atau sistem yang seharusnya melindunginya. Stuart seharusnya menerima kompensasi sebesar 440 juta yang diberikan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan kekerasan. Namun permohonannya ditolak mentah-mentah dan alasan dibaliknya sangat ironis, yaitu karena sebuah pelanggaran di masa lalu yang dilakukan Stuart jauh sebelum dia bertemu dengan Daryl. Pada 2012 saat Stuart masih berusia 23 tahun, dia pernah terlibat dalam aksi protes politik, yang mana saat itu dia bersembunyi di toilet sebuah hotel di Glasgow dan menerobos barisan keamanan untuk berteriak pada mantan Perdana Menteri yang bernama David Cameron, yang pada saat itu dia lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemotongan sektor publik. Akibat insiden tersebut, Stuart mengaku bersalah atas perilaku kasar dan dia diwajibkan menjalani 100 jam pelayanan masyarakat. Dia bahkan telah menyelesaikan hukumannya bertahun-tahun yang lalu. Namun di mata Cica, riwayat kasus ini dijadikan tameng untuk membatalkan haknya sebagai korban serangan biologis. Sistem menganggap rekam jejaknya membuat Stuart tidak layak menerima bantuan finansial secara penuh. Ketidakadilan ini terasa semakin menyakitkan karena Stuart adalah sosok yang kooperatif dengan kepolisian. Dia membantu petugas mengumpulkan bukti-bukti penting yang digunakan untuk menangkap Daryl, yang tanpa kesaksian dan keberaniannya untuk muncul di hadapan publik dengan identitas asli, kemungkinan besar predator seperti Daryl masih akan berkeliaran. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Stuart mengungkapkan rasa frustasi yang mendalam. Dia merasa kecewa dan terhina akibat terjebak dalam celah hukum yang justru menjeratnya, di mana seolah-olah rasa sakit yang dialaminya tidak pernah dianggap hanya karena sejarah kasus di masa lalu. Stuart kini berdiri di persimpangan yang sunyi. Walaupun dia adalah pahlawan bagi keselamatan publik, namun dia justru diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 oleh skema kompensasi nasional. Dan kasusnya menjadi pengingat
bahwa terkadang birokrasi bisa sama kejamnya dengan kejahatan itu sendiri. Sejak kejadian tersebut, selama bertahun-tahun ke depan, narasi media selalu terobsesi pada sosok Daryl, di mana mereka membahas tentang ketampanan, delusi dan juga aksinya. Namun pada akhirnya, 5 di antara para korban yang muak melihat dunia hanya terfokus pada pelaku, saat itu memutuskan untuk berbicara. Melalui dokumenter BBC yang berjudul Pria yang Menggunakan HIV sebagai Senjata, mereka pun tampil dan membuka identitas ke publik, di mana menurutnya ini bukan lagi tentang rasa malu, melainkan memberitahu masyarakat tentang pengalamannya sebagai korban serta dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindakan Daryl. Dan keberanian mereka berbagi kisah membantu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran HIV dan persetujuan dalam hubungan intim. Selain itu, mereka juga memberi pesan bahwa penderita HIV seharusnya tidak boleh distigmatisasi. Melalui kesaksiannya, Stuart berkontribusi pada peningkatan empati dan pemahaman publik mengenai kehidupan dengan HIV serta hak-hak korban penularan yang disengaja. Keberanian Stuart dalam berbicara di depan umum mendorong perubahan dalam cara pandang media dan masyarakat tentang HIV. Stuart bahkan sering dirujuk dalam konteks diskusi etika, hukum dan kesehatan masyarakat terkait penyakit menular dan hubungan antar manusia di era digital.